Di dalam tubuh kita, what we are made of you, inilah membentukkan seorang manusia yang akan terciptakan di dunia. Terbentuknya susunan saraf otak kita yang terpenuhi dengan neurotransmitter, neurologi yang memang terbentuk. Semua diciptakan dari awalnya dari sel yang tumbuh dalam tubuh kita. Ini semua terbentuk karena dari sel tadi membentuk satu organ, lalu kemudian jaringan sampai kepada akhirnya membentuk sistem dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia. Terbayang oleh kita tadi 30 sampai dengan 40 triliun. Human body has over 100 triliun bahkan dituliskan dalam jurnal sebuah. Bayangkan ini yang dibawa bahwa sel dalam tubuh kita sampai dengan 40 triliun diproduksi. Sel darah merah kita diproduksi sampai 200 miliar setiap harinya. Lalu kemudian juga trombosit yang dibutuhkan adalah sampai dengan 400 miliar setiap harinya. Allah ciptakan ini semuanya. Ini adalah bagian daripada sel, yaitu mitokondria yang membentuk, yang membuat sebuah kita menjadi sebuah energi yang besar dalam tubuh kita. Lalu kemudian membentuk sistem jaringan, yaitu adalah leukosit yang terbentuk yang menciptakan kekebalan tubuh dari tubuh kita. Sampai dengan 400 miliar yang dibentuk sehingga kita jauh terhindar semua dari bakteri-bakteri virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, inilah dia kekebalan tubuh kita yang diciptakan dari leukosit dalam tubuh kita, sel darah putih kita yang setiap hari terbentuk karena untuk membuahkan kekuatan dalam tubuh kita. Inilah dia yang hijau itu adalah antibodi kita, sehingga kita menjadi kekuatan untuk menghadapi virus yang masuk dalam tubuh kita. Ini virus yang masuk dalam tubuh kita lalu dapat kemudian dicegah dengan adanya leukosit, kekebalan anti kekebalan dalam kita. Bapak Ibu, itu tadi gambar film video yang membuat kita harus kira-kira luar biasa. Dalam tubuh kita seperti itu. Kebayangkan berapa banyak itu tadi saya, itu kayak gitu kita bisa hidup. Bayangkan satu saja, tahu berapa hari, setiap hari berapa banyak kita kehilangan sel yang harus kemudian dalam tubuh kita. Itu sampai dengan 400 miliar sampai 600 miliar kita kehilangan per harinya, 300 sampai 400 miliar. Nah, kalau kehilangan dari total yang punya 30 sampai 40 triliun tadi, lambat laun semua tubuh kita pasti akan mengalami satu penyakit yang ada dalam tubuh kita. Baik, lalu bagaimana solusinya sekarang? Nah, Bapak Ibu, ini kalau kita lihat, sel dalam tubuh kita ini, dalam pencernaan kita, ya, kalau yang normal seperti ini, posisinya dia membentuk barisan. Kalau kemudian dia mengalami sesuatu kondisi yang abnormal, maka dia akan berbentuk tidak beraturan seperti ini. Nah, inilah yang bisa mengakibatkan sel tadi berkoloni dan membentuk suatu penyakit, dan sehingga banyak orang mengatakan ini berproliferasi menjadi kanker. Kalau ini terjadi maka akan terjadi kanker dalam tubuh. Apa yang menyebabkannya? Faktor penyebabnya banyak sekali. Kalau di sini lihat adalah UV, zat-zat karsinogen yang membentuk penyakit kita. Lalu kemudian kita bisa sakit karena kanker yang mengakibatkan dan apa? Karena bentuk karsinogen yang kita nikmati. Kemudian zat kimia, obat-obatan yang ibu kadang-kadang konsumsi itu belum tentu bisa memberikan kesembuhan, ya, tapi dia menyisakan hatinya yang kemudian diracuni oleh zat kimia masuk ke dalam tubuh kita. Bapak Ibu, dengan seperti ini, akankah kita bisa melakukan perlawanan? Tentunya bisa. Yang paling banyak adalah radikal bebas. Kalau radikal bebas nanti semua dalam tubuh kita banyak dan tidak terkendali, maka disebut dengan stres oksidatif, dan ini akan mengakibatkan kita menjadi sakit, dan resikonya kita akan dikuasai dengan radikal bebas,
maka tadi akan terbentuk koloni-koloni sel yang tidak beraturan dan akan menjadi kanker. Baik, Bapak Ibu. Bagaimana untuk mengatasi ini? Adakah solusinya? Saya akan sampaikan sebuah message yang paling penting buat Bapak Ibu untuk memberikan informasi terbaik. Apa? Ya, ini penyebabnya yang mengakibatkan kita sakit. Saya yakin di sini nggak mungkin ada yang salah satu di sini barangkali pernah polusi. Mana ada sekarang di Indonesia, Jakarta, apalagi Bekasi, semuanya polusinya luar biasa. Ini faktor penyebab yang merubah sel dalam tubuh kita. Ya, obat-obatan, air yang terkontaminasi, bahkan semua sampai dengan makanan beramak, radiasi, handphone yang setiap hari kita nggak lepas dari handphone. Kadang sampai tidur aja handphone nggak lepas. Boleh Pak? Handphone itu Ibu ya? Kalau bangun tidur yang dicari handphone dulu, bukan suaminya. Suami saya kemana? Ya suami sama begitu banyak saya, istri saya kemana? Dan handphone ini luar biasa, membuat orang sekarang sudah tidak lepas gitu ya. Makanya kalau malam suaminya itu luar biasa. Suaminya melihat istrinya itu, wah kalau malam Pak, wah istrinya malam hari dia wajahnya bercahaya. Begitu lihat dekatnya ternyata apa? Handphonenya pas di mukanya. Jadi rumah ini bahayanya kalau apa? Kalau handphone sudah ada di wajahnya dan dia bisa mengakibatkan rahasia. Lihat ketiduran, handphonenya akhirnya plak jatuh di samping telinganya. Nah, itu akan mempengaruhi dari otak dan susunan saraf yang ada di dalam. Nah, ini Bapak Ibu paling bahaya berisiko. Kenapa? Radiasinya diakibatkan dari handphone tadi akan merusak pelan-pelan jaringan otak kita. Terbayang anak-anak sekarang, anak-anak kita itu pada sekarang handphone itu udah nggak lepas dari gadgetnya. Game itu online yang selalu dipakai itu. Bahkan banyak kita lihat anak-anak sekarang yang matanya sudah kemudian lagi terkontaminasi dengan radiasinya. Nah, ini yang terjadi dunia saat ini. Tidak hanya anak-anak, para remaja, orang dewasa, sampai juga orang tua ya. Kakek nenek mungkin iya kali ya. Sekarang mungkin jangan-jangan kakek nenek udah wean gitu ya. Jadi bagaimana kita mengatasinya? Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kalau kita tidak tahu mengatasinya, maka tentu kita akan mengalami sesuatu dan kondisi yang paling terburuk. Lalu stres, nah ini Bapak Ibu yang paling penting buat saya ya, yang lain-lain, waduh, mendingan hidup tenang, hidup damai, hidup kalau stres semua penyakit muncul. Yang nggak pernah sakit jadi sakit, yang sel normal jadi nggak normal, yang kemudian semua kenapa? Karena kalau kita stres itu menekan pertumbuhan hormon-hormon yang memberikan kita bahagia. Kenapa? Begitu kita stres, suami nggak pulang-pulang seminggu. Bang Toyib. Bang Toyib ya. Suami nggak pulang-pulang. Kalau istri nggak pulang-pulang lebih parah lagi. Bapaknya malah bukan stres, malah senang bapaknya gitu ya. Kawin lagi Bu, ya Allah Bu, tega banget. Kalau saya masa di Bu, istri nggak pulang-pulang Bu gitu kan. Satu hari aja istri saya nggak pulang, saya cari Bu gitu kan. Saya cari gitu, curhat. Ya. Baik, ini semua faktor yang mengakibatkan kita sakit. Untuk itu, bagaimana kita mengatasinya? Baik, saya akan berikan informasi yang terbaik. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya memperkenalkan satu produk yang terbaik. Kalau tadi saya sampaikan dari Bu Ira ya yang menyampaikan bahwa produknya kualitas perusahaan segala macam. Hari ini saya menyampaikan ke Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini benar adanya. Kemarin 1 minggu saya di New Zealand berangkat, alhamdulillah ya, bisa pergi ke sana, langsung melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan dan membuat saya menjadi lebih kepercayaannya lebih tinggi. Kenapa? Rumputnya di genggaman saya lagi, bukan lagi mimpi atau melihat itu. Lalu kemudian ladangnya yang 400 hektar bukan hanya dibayangkan dalam angan-angan saya saja, tapi kemarin saya membayangkan ternyata benar adanya 400 hektar itu hamparan banyak rumput terjadi. Aplaus dong Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini saya sampaikan Bapak Ibu, beliau nih Yoshihide Hagiwara baru menemukan barley baru-baru aja. Tahu nggak Bapak Ibu?
bahwa bayi ini ditemukan bukan baru ini saja, tapi sudah 10.000 tahun yang lalu. Jadi kalau beliau ini adalah seorang dokter yang nemuin baru